Di situ dia juga bilang kalau mereka ya, maksudnya yang dia lihat itu bilang ke si Sidik ini kalau VOC itu kejam. Tolong kami, lepaskan kami. Belanda sangat kejam, katanya gitu. Intinya ya dia ngomong seperti itu ke Sidik. Sampai dia ceritain gimana dulu Belanda kejam ke Indonesia. Ya, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi bersama gue Ajis di konten Kami Soror episode ke-32. Jadi pada episode kali ini gue akan ngebacain cerita kiriman dari kalian yang udah ngirimin ceritanya di Instagram gue atau di email Malike Project. Dan sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah ngirimin ceritanya. Dan malam ini gue akan bacain setelah ya gue filter lah beberapa cerita kiriman dari kalian. Malam ini gue akan bacain sekitar 3 cerita kiriman dari kalian yang udah ngirimin ceritanya ya di Instagram gue atau di email Malike Project. Ya langsung aja, cerita pertama ini dia ngirimin ceritanya di Instagram gue dari Elvira. Username-nya itu Elvira DF9. Ceritanya ini tentang pengalamannya dia study tour ke Jogja ya ke Yogyakarta. Jadi ceritanya ini udah lumayan lama sih, sekitar 2007 dia ngirimin pengalamannya sekitar 2007. Ceritanya apa ya, bisa dibilang dia ini waktu sekolah itu study tour ke Jogja dan menginap di salah satu penginapan. Dan dia nggak nyebutin sih di daerah mana atau tepatnya lebih detailnya di hotel apa gitu ya. Dia nggak ngasih tahu atau emang nggak pengen dikasih tahu mungkin ya privacy atau gimana. Jadi kalau menurut gue setelah baca kiriman cerita dari Elvira DF9 ini, hotel atau penginapan yang dia tempatnya itu bisa dibilang cukup angker lah ya. Jadi bermula pas waktu dia datang sekitar ini dia tuh datang udah malam lah gitu lah ya. Jadi setiap kelas atau jurusan yang dari sekolahnya itu dapat satu losmen. Dia anak pemasaran dan dapat losmen yang namanya Sunarko. Nama losmennya itu Sunarko. Di penginapan itu ada 3 lantai dan entah kenapa dia itu dapat kamar yang paling atas. Dan cuma ada 3 kamar. Di depan kamar itu ada balkon buat jemur gitulah. Satu kamar ada 4 orang, dan tapi di kamar itu cuma ada 3 kasur gitulah. Jadi ya 2 orang itu bisa dibilang jadi satu tempat tidur gitu kan, karena nggak muat. Dan kebetulan dia yang nggak dapat kasur gitu ya. Jadi dia ini kalau di sekolahnya itu bisa dibilang lebih dekat ke anak-anak cowok. Jadi sebelah kamarnya itu kamar cowok. Jadi ketika dia nggak dapat kasur pun, dia mau tidur di kamar cowok juga nggak masalah. Kayak care gitulah anak-anak cowok. Karena si Elvira ini lebih dekat ke anak-anak cowok. Dan malam pertama di losmen ini, dia ini sampai jam 9 malam, sekitar 9 malam. Jadi dia juga ngasih bayangan gambaran tempatnya lah ya. Jadi pas masuk ini lewat koridor yang di sekelilingnya itu temboknya dipajangin bingkai foto laki-laki yang pakai baju adat Jawa dengan belangkon dan hiasan kuping yang panjang. Dia ini nggak ngerti juga karena dia bukan orang Jawa. Mungkin gue juga pernah ngeliat sih hiasan itu, tapi gue nggak tahu namanya. Mungkin kalau kalian yang tahu bisa komen aja di bawah itu apa, kita sharing sama-sama. Jadi pas sampai di lantai 3 ini, dia ngelihat ruangannya itu dipenuhin lukisan-lukisan aneh, dan yang paling seram itu di depan kamarnya dia ada lukisan bentuk cewek rambut panjang dan pakai kayak daster gitulah, daster tipis gitulah. 10 menit sampai di losmen, tiba-tiba mati lampu. Sekitaran mati lampunya itu sekitar 30 sampai 35 menitan lah. Karena mereka ini otomatis nggak bisa istirahat, mati lampu dan gerah gitulah ya, kegerahan karena nggak ada AC juga yang nyala.
Sepanjang malam pertama itu ada sekitar 4 kali mati lampu sampai pagi. Elvira ini masih mikir positif. Dia mikir kayak mungkin listriknya nggak kuat atau apalah ya. Pokoknya dia nggak mikir macam-macam lah pas malam pertama itu. Dan pas malam kedua, mereka ini baru balik kunjungan dari keraton, kayak udah nggak ada acara lagi. Terus mati lampu lagi, tiba-tiba tuh. Yang anehnya tuh tiba-tiba mati lampu lagi. Tapi di situ si Elvira ini masih mikir kayak, ya mungkin listriknya nggak kuat atau gimana ya kan. Nah tapi ada hal ganjil yang menurut gua itu cukup aneh lah ya, bisa dibilang. Jadi pas mati lampu ini mereka semua ini kayak ada kumpul gitulah di ruangan di lantai 2 itu. Karena apa ya, kan gelap juga, mungkin ya biar lebih asik aja gitu ngobrol atau gimana bareng-bareng. Nah yang anehnya lagi, pas lagi dia ngobrol segala macem tuh, tiba-tiba ada suara teriakan dari lantai 1, dan sontak mereka semua langsung lihat-lihatan kan, kayak siapa gitu loh. Karena semua orang itu yang maksudnya yang tidur di lantai 1 pun pada di lantai 2 semua, pada kumpul bareng. Ya mereka tuh kayak mikir kayak bingung gitu, siapa gitu yang teriak. Semua orang ada di lantai 2 dan masih mikir positif. Dia itu kayak mungkin halu atau gimana karena kecapean. Jadi mereka memutuskan untuk tidur langsung. Tapi nggak cuma sampai di situ. Sekitaran jam 3 pagi suara itu muncul lagi dari arah bawah, dari lantai 1 itu. Tapi suara ini nggak sekencang yang pertama tadi ya. Dan yang dengar suara itu juga cuma beberapa orang, nggak semuanya dengar. Dan singkat cerita, ini malam terakhir dia di hotel itu, di penginapan itu. Dan ini yang paling epic sih menurut gue, karena apa ya? Di sini mulai kacau, keadaan mulai kacau. Jadi pas mereka pulang dari Parangtritis, sekitar jam 8 itu mereka udah mulai ngumpul di ruang tengah. Sebagian ada yang di lantai 2, kayak punya kamar gitu di lantai 2 kan. Tiba-tiba dari kamar itu ada yang teriak. Dia ini kesurupan. Tiba-tiba teriak dan dia ini ngamuk, kayak guling-gulingan di kasur gitu. Terus gak lama dia ini sambil nari Jawa gitu. Udah coba di-handle sama guru agamanya, tapi kayak apa ya, mungkin sosok ini lebih kuat dari ilmu yang si guru agama ini. Jadi kayak nggak ke-handle, nggak kepegang gitu loh. Dan bahkan dari ruangan tersebut, dari depannya itu kan ada ruangan lagi, kamar. Dan dari kamar itu ngerembet, yang ruangan depannya juga ikut kerasukan juga. Sekitar ada 10-an anak lah itu, pada kerasukan semua. Dan yang anehnya macem-macem lah, ada yang nangis dan segala macem. Dan ngomongnya itu sama, maksudnya kayak ketika ditanya ini mau ngapain gitu loh, jangan ganggu dan segala macam, jawabannya kayak anak Jakarta, nggak usah norak kalau mau main ke Jawa. Dia bilang seperti itu. Mungkin penunggu situ, kalau gue rasa sih nggak suka sama kedatangan mereka ini semua. Jadi kayak ya nggak diganggu gitulah akhirnya. Dan kejadian ini tuh berlangsung cukup lama ya, sekitar dari jam 9 malam sampai jam 11. Dan akhirnya kayak ya mungkin keluar dengan sendirinya karena ada yang nggak sanggup untuk ngehandle, jadi keluar dengan sendirinya gitu aja. Dan akhirnya besoknya itu mereka check out dari tempat itu, dan mereka kayak mikir kayak alhamdulillah gitulah ya, terbebas dari apa ya, bisa dibilang tuh rumah hantu gitulah. Dan ternyata nggak cuma sampai di situ. Yang mereka pikir semua udah aman, ternyata semua nggak berjalan dengan apa yang mereka pikir. Setelah mereka di jalan pulang, itu ada satu orang dari temennya itu yang kerasukan lagi.
Dan tapi ini di bus gitu, kerasukannya di bus, dan apa ya, merembet. Jadi kelakuan bermula dari satu orang yang kerasukan, dia itu tiba-tiba loncat dari tempat duduknya dan gelayutan di atas apa ya, tempat yang biasa naruh tas, tong kan, yang kan ada kalau di bus tuh di atasnya ada tempat naruh tas gitu. Nah, dia tiba-tiba kayak gelayutan gitu di atas tempat itu. Dan setelah dari satu orang itu merembet ke 10 orang lainnya, sampai apa ya, suasana tuh jadi kacau. Dan lagi-lagi ditanya, kalian siapa dan maunya apa. Ya mereka bilang ya, terserah kalian mau apa, terserah kalian mau ngapa-ngapain gitu lah ya. Saya tetap nggak mau keluar dari orang ini. Maksudnya dia nggak mau keluar dari badan yang dirasukin ini. Dan akhirnya semua juga pada kebingungan kan, aduh harus gimana gitu loh. Karena dibacain ayat-ayat Al-Quran pun katanya ya gitu nggak mempan gitu loh. Jadi kayak dibilang kayak terserah lah kalian mau ngapain, saya tetap mau di sini dan saya nggak mau keluar dari badan anak ini. Dan ya udah didiemin aja. Setelah nggak lama dari situ, tiba-tiba mereka semua keluar dengan sendirinya. Dan itu kejadian terakhir yang bisa dibilang cukup menyeramkan yang dari dia alamin. Setelah dari situ semuanya baik-baik aja dan sampai tujuan. Ya mungkin itu cerita dari kiriman dari Elvira DF9. Terima kasih buat Elvira udah ngirimin ceritanya. Dan lanjut ke cerita kedua. Jadi cerita kedua ini pengirimnya dari Sidik Nur Cahyanto 17. Jadi dia ngirimin ceritanya ini berdasarkan pengalaman apa ya, kesehariannya gitulah. Bisa dibilang dia ini bisa ngelihat gitulah ya. Kalian ngerti lah ya. Jadi dia Sidik Nur Cahyanto ini umurnya sekarang sekitar 22 tahun. Dia ini mengalami hal-hal aneh hampir setiap hari. Malah kalau bisa dibilang tuh hampir biasa lah dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan awalnya dia ini nggak ngerasa kayak gimana-gimana kan. Maksudnya mungkin dia ini ngerasa semua orang yang orang alamin tuh sama apa yang dia rasain. Dan ternyata setelah makin kesini ya semua orang nggak ngalamin apa yang dia rasain. Jadi sewaktu kecil, sekitar SD sampai SMP lah, itu dia ini sering banget kayak ngomong dalam hati. Tapi pas dia ngomong dalam hati tuh kayak ada yang nyautin gitu. Dan pada akhirnya dia ini punya teman yang mungkin nggak kelihatan buat orang-orang lain ya. Jadi setiap dia sedih, ada yang bilang kayak, kamu jangan sedih, bla bla bla, aku temenin kok. Intinya kayak gitu. Anjing, serem juga sih kalau kayak gitu lah ya. Dan selama ini dia ini pas mau tidur itu susah banget tiap malam. Ada suara yang kayak ngomong, tolong mas, tolong panas mas. Bahkan ada yang nyapa juga kayak hai gitu-gitu. Anjing, kayak terganggu sih kalau gue bilang kalau punya hal-hal kayak gini lah ya. Dan sampai pada masa SMA-nya ini, dia ini mulai ngerasa kayak dia ini sedikit gila. Karena yang tadi gue bilang kayak dia tuh sering ngomong sendiri atau apalah gitulah ya, yang orang-orang tuh gak biasa lakuin gitu loh. Puncak dari awal semuanya itu waktu SMA, sekitar jam 10 malam pas dia lagi pulang main dari rumah temannya. Dia ini ngelihat ada sosok mas-mas baju kuning atau sosok pria lah ya, baju kuning itu di depan pagar rumahnya. Dan dia kondisinya bingung kan, ini siapa gitu, karena dia ini nggak kenal dengan perawakannya. Yang dia bingungin tuh ngapain orang malam-malam di depan rumahnya. Bukan yang ngetok atau permisi, malah diem aja gitu lah ya yang dia pikirin ya. Akhirnya dia ini memberanikan diri untuk nyamperin, dan karena emang kondisinya ya dia harus ngelewatin sosok ini untuk masuk ke dalam rumahnya gitu kan.
Dan dia memberanikan diri untuk nanya, mas mau cari siapa mas, gitu kan. Tapi dia cuma diem aja sambil nunduk, dan dia nanya lagi, mau cari siapa mas? Tapi nadanya ini kayak agak tinggi gitu lah, kesel mungkin karena ini orang kok ditanya kok nggak nyaut gitu kan. Tapi akhirnya pas dia nanya yang kedua kali ini, dan sosok ini akhirnya ngelihat ke arahnya si Sidik ini, dan di situ sontak dia langsung kaget karena dia ngelihat sosok yang bisa dibilang tuh kepalanya itu semuanya berdarah dan darahnya itu netes sampai ke bajunya. Sampai bajunya itu bau amis banget kalau kata si Sidik ini sih. Dan karena si Sidik ini ketakutan, dia ini langsung lari, gedor-gedor pintu rumahnya, akhirnya dibukain pintu sama neneknya, dan langsung nutup pintu, katanya langsung tutup pintunya, dia bilang ke nenek-nenek ini, karena dia bilang ada orang yang mau masuk, tapi neneknya ini bingung karena dilihat kayak orang gak ada siapa-siapa gitu kan. Dan dari situ si Sidik ini mulai sadar karena ada yang aneh pada dirinya, karena yang dia alamin ini gak semua orang bisa ngalamin. Sampai akhirnya yang makin kesini tuh makin, yang dia lihat tuh makin parah. Karena yang dia lihat ini bukan cuma sekedar sosok orang aja. Kadang dia ini ngelihat kayak ada sosok yang kepalanya banteng, tapi badannya manusia. Dan bahkan dia ini ngelihat hampir setiap hari lah. Dan makin sekarang nih, makin kesini, dia ini ngerasa makin aneh. Karena dia ini lebih suka kayak lebih sering ketempelan atau kesurupan. Bahkan pernah siang-siang itu, dia itu tahu-tahu nangis karena ngelihat Mbak Kunti di atas lemari dan dia sedih. Anjing, merinding gue. Lu bayangin kayak di kamar sendiri, terus di atas lemarinya itu dia ngeliat sosok Mbak Kunti sambil sedih gitulah. Dan dari situ jadi ngerasain semua apa yang mereka rasain, termasuk ada beberapa sosok yang kata dia nyeritain histori meninggalnya itu kenapa dan segala macem. Dia ini juga pernah ke daerah Kota Tua, dan waktu itu dia ini penasaran banget sama tempat itu, yang akhirnya tujuan dia ini berakhir di penjara bawah tanah. Mungkin kalau kalian yang udah pernah kesana, mungkin tahulah tempat ini lah ya. Gue belum pernah telusurin sampai ke penjara bawah tanah ini. Jadi dia ini sedikit kaget karena di situ dia itu nemuin mereka itu minta tolong buat lepasin borgol yang ada di kakinya. Karena yang dia lihat itu borgolnya itu gede banget. Di situ dia juga bilang kalau mereka maksudnya yang dia lihat itu bilang ke si Sidik ini kalau VOC itu kejam. Tolong kami, lepaskan kami, Belanda sangat kejam, katanya gitu. Intinya ya dia ngomong seperti itu ke Sidik, sampai dia ceritain gimana dulu Belanda kejam ke Indonesia. Anjing, serem banget sih, kayak punya kemampuan seperti itu malah jadi ganggu sih menurut gue, nggak baik juga kan, jadi parnoan kalau gue yang ngalamin itu. Dan dia juga punya informasi, dia ini sebenarnya orang yang nggak terlalu percayakan hal kayak gitu, tapi di satu sisi ya dia ngalamin sendiri gitu kan. Sampai pada akhirnya dia tahu ternyata dia kayak gini tuh kenapa, karena punya turunan lah dari kakeknya. Ternyata kakeknya itu punya kemampuan juga lah gitu. Dan menurut gue cerita ini menarik banget sih dari si Sidik ini. Mungkin ya next gue bakal undang dia kali ya, karena gue penasaran banget dengan hal-hal yang kayak gini. Ya, terima kasih buat Sidik Nur Cahyanto 17 udah ngirimin ceritanya. Mungkin nanti next lah kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng. Ya, langsung aja cerita terakhir atau cerita ketiga yang bakal gue bacain ini sebenarnya bukan cerita kiriman ya. Ini gue ngeliat di thread di Twitter. Dan cerita ini cukup menarik untuk dibawain ya menurut gue, jadi gue bakal bahas di episode ke-32 Kamis Horor ini. Jadi cerita ini jadi ada
seorang pendaki gunung yang hilang di Gunung Lawu, namanya Andi. Jadi bermula si Andi ini memutuskan untuk nanjak Gunung Lawu ini sekitar Sabtu 4 Juli itu sore lah, sekitar sore dia nyampe di Gunung Lawu dan memutuskan untuk nanjak. Jadi dia ini ada 6 orang, 5 orang cowok dan 1 orang cewek. Dia ini nanjak lewat jalur Cemoro Sewu. Jadi pas nanjak semuanya kayak normal-normal aja. Tapi kalau dari yang thread gue baca, emang si Andi ini bersikap agak kurang sopan di Gunung Lawu itu. Sampai akhirnya mereka ini memutuskan untuk bikin tenda pas udah malam, sekitar jam 11-an kalau nggak salah ya. Jam 11-an dia bikin tenda, dan pas jam 3 pagi, itu pas tanggal 5-nya berarti ya. Pas tanggal 5 jam 3 pagi, si temannya si Andi ini, yang cewek ini namanya Nur Hayati, dia ini kebelet untuk buang air kecil. Dan dia ngebangunin temen yang lainnya tapi nggak ada yang bangun, dan di situ dia ngelihat si Andi ini masih bangun. Sampai akhirnya dia itu memutuskan untuk kayak, "Di, ayo temenin gua," gitu loh, untuk buang air kecil. Akhirnya ditemenin dan dia buang air kecil di situ, dan jarak antara mereka pun nggak jauh, sekitar hanya 2 meteran lah ya. Tapi pas setelah selesai si Nur Hayati ini buang air kecil, si Andi ini udah nggak ada dari jangkauannya dia. Dan dia mikir nggak macam-macam. Mungkin dia mikir kayak, si Andi udah balik ke tenda kali ya. Jadi si Nur Hayati ini memutuskan untuk balik ke tenda lagi, memutuskan untuk lanjut tidur, lanjut istirahat gitu lah ya. Tapi pas sampai pagi harinya itu, si Nur Hayati ini nggak nemuin si Andi ini. Sampai akhirnya semua sadar kalau Andi itu hilang. Dicari ke segala sudut, nggak ketemu. Mungkin mikirnya dia ini jatuh ke jurang atau gimana kan, tapi dia nyari ke pelosok-pelosok gitu, emang nggak ada si Andi ini. Sampai akhirnya mereka ini semua memutuskan untuk turun dan melaporkan hal ini. Jadi setelah mereka melaporkan kejadian hal ini, semuanya langsung mencari Andi ini yang hilang. Dan pas tanggal 6-nya itu, Andi ditemukan telah meninggal di puncak Gunung Lawu lah. Jadi di puncaknya ini ada kayak jurang gitu, dah mayat Andi ditemukan di jurang tersebut, tepatnya di Gegerboyo. Tapi setelah beberapa hari kemudian si Andi ini ditemukan meninggal, ada pendaki lain yang bisa dibilang engeh gitu loh, akan mayatnya si Andi ini, karena pendaki lain ini bilang kalau dia ini sempat ketemu si Andi ini. Dan kalau gue baca dari tweetnya ya, ini cukup gelagatnya ini cukup aneh lah, karena jadi si Andi ini bisa dibilang melepas bajunya, dia itu membawa ranting, kan istilahnya di gunung itu kan dingin gitu ya. Dia malah ngelepas bajunya dan membungkus ranting-ranting itu. Dia jadi kayak lagi nyari ranting gitu, dan dia bungkus ranting itu pakai bajunya dia sendiri. Dan itu menurut gue aneh banget kan, kayak di gunung tuh dingin banget, dan dia berani melepas bajunya untuk rela malah mengebungkus ranting-ranting tersebut pakai bajunya sendiri gitu. Pas disamperin sama pendaki ini ya, ditanya gitu loh, kayak, "Mas dari mana?" Dan si Andi bilang, "Dari Kemuning mas," gitu. Ditanya berapa orang kesini, dia jawab ada 6 orang mas gitu kayak. Dan ditanya lagi ngecamp di mana, di dekat Boyem gitu. Dan dia bilang tuh kayak, "Nanti malam saya pulang." Itu kayak, kalau gue bilang sih pertanda pulangnya itu meninggal gitu loh. Terusnya ngapain malah? Sana cari mudi. Sana cari.
Dan yang anehnya lagi, ketika ditanya, Mas ngapain ngumpulin ranting ini, lagi nyari ranting, mau ngapain gitu. Dan dia bilang disuruh mbok. Nah itu aneh banget sih menurut gua, kayak apa ya, mboknya itu siapa gitu loh. Kan sebutan mbok ini kayak buat orang yang lebih tua lah ya, bisa bilang kayak nenek gitu loh. Ya mungkin bisa jadi mbok ini salah satu penunggu di Gunung Lawu. Kan kalau kata temennya ini, sikap Andi di sana pun kurang sopan juga ya. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang penunggu-penunggu sana tuh kurang suka juga sama si Andi. Kalau misalkan logikanya lah ya, tapi gue juga nggak tahu, mungkin ya namanya ajal udah waktunya juga kan. Karena kalau diambil dari info yang gue dapet, ini Andi ini diduga meninggal karena hipotermia. Dan puncaknya, maksudnya fase kritis, maksudnya bukan fase kritis ya, fase puncaknya hipotermia ini, dia ini mengalami kayak halusinasi kayak yang berlebihan. Dan mungkin pas dia ketemu si pendaki lain ini, si Andi ini udah memasuki fase-fase puncaknya hipotermia ini. Jadi kayak ya ngawur gitu ngomongnya. Ya bisa jadi ya itu gitu loh, bukan kayak hal-hal mistis lah ya. Ya semoga aja ya emang mengalami hipotermia gitu lah. Ya semoga amal dan ibadahnya diterima lah di sisinya. Ya mungkin itu cerita ketiga sekaligus cerita terakhir yang bisa gue bawain dari Kamis Horor episode ke-32 ini. Dan makasih buat kalian yang udah ngirimin ceritanya di Instagram gue atau di email Malike Project. Dan buat kalian juga nih yang punya cerita kiriman, maksudnya cerita pengalaman kalian atau cerita sharing lah gitu, pernah punya pengalaman mistis atau kejadian apa yang menyeramkan, bisa kirim aja di Instagram gue, atau bisa juga kirim email di Malike Project. Itu emailnya nanti gue taruh di deskripsi di bawah. Dan ya mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode ke-32 kali ini. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.